Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dalam sikap doa, kita naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan.
namamu, diagungkanlah namamu, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan. Mari Tuhan, sebuah hati kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persiapkan
doa pembuka. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini kami boleh dipercayakan lagi untuk melayani Engkau Bapa. Sucikan kuduskan kami terlebih dahulu pikiran kami, hati kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan kepada Engkau Bapa. Kami berdamai dengan Engkau. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami untuk melayani Engkau. Engkau mengurapi setiap kami yang melayani Engkau pada saat ini, baik pujian, singer, pemain musik. Berikan kesatuan hati membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan Bapa sahabat Bapa, Engkau mengurapi terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan, isi hati-Mu. Engkau memberkati, menyucikan, menguduskan hamba-Mu, dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Kami serahkan seluruh ibadah pada saat ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami takdiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat memuji Tuhan, amin. 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 Mari kita naikkan pujian. Mari kita semua buat pilihan Allah, kita menyembah namanya. Firman-Nya, sekaranglah waktunya.
Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. 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 Mari kita akan lagi satu pujian. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari sekali kita naikkan pujian ini dari awal. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Berikan kemenangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya dalam sikap doa kita mau naikkan pujian penyembahan baginya lebih dalam lagi. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa
dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan. Biar kami mempersembahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau mau menggantikan diri kami dengan diri-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memberikan hidup-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Biarlah setiap hidup kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, pakai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh kami mengerti. Bukakan setiap mata rohani kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Salam saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan Yesus bangkit buat saya dan saudara di saat sebelum Tuhan Yesus mati disalibkan. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita yang percaya kepada Dia, bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Nah, mari setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Dia menyertai dalam hidup saya dan saudara. Mari kita lihat karya Roh Kudus ketika kita diselamatkan. Karya Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya, Dia akan membaharui setiap kehidupan saya dan saudara. Kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai kepada 8. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Amin. Jadi, karya Roh Kudus ketika menyelamatkan kita, manusia dilahirkan kembali lewat pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus membaharui setiap kehidupan saya dan saudara. Bahwa kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita menjadi manusia yang hidup di dalam pimpinan roh. Kita tidak hidup di dalam daging lagi. Kita hidup di dalam pimpinan roh, yaitu Roh Kuduslah yang menuntun dalam kehidupan saya dan saudara. Dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Firman Tuhan berkata, jikalau kita tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Berarti setiap kita yang datang kepada Kristus, kita harus dibaharui. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Pemikiran kita, hati kita, tingkah laku kita, perbuatan kita harus sesuai dengan kehendak roh, kehendak Tuhan. Kenapa? Karena di mana dikatakan angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kehidupan kita
kita bisa hidup di dalam Roh karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dialah yang memberikan kita pengertian. Dialah yang menuntun hidup saya dan saudara. Dunia tidak mengenal Dia, tapi kita mengenal Dia karena Dia diam di dalam diri kita. Karena Roh memberikan kita hidup. Roh Kudus memberikan kita hidup. Yohanes 6 ayat 63, Roh-lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan daripada Roh adalah perkataan yang menghidupkan kita. Perkataan Roh itu membangkitkan iman kita, memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidup. Roh Kudus yang menjamin dalam hidup saya dan saudara. Makanya manusia lama kita dibaharui oleh Roh Kudus. Segala manusia lama kita yang penuh dengan kedagingan, keduniawian, dibaharui oleh Roh Kudus sehingga hidup kita tidak lagi dipimpin oleh daging. Karena daging dikatakan bahwa daging sama sekali tidak berguna. Tapi Roh yang memberikan hidup. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Dan Roh Kuduslah yang membaharui hidup saya dan saudara. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita tidak berjalan di dalam daging. Karena Roh itu menghidupkan bagi saya dan saudara. Kita lihat lagi Titus 3 ayat 5, katakan pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak dilahirkan dari air dan Roh, maka kita tidak akan melihat kerajaan surga. Makanya kita, setiap orang percaya akan masuk dalam baptisan air. Baptisan air punya kiasan bahwa manusia lama kita dikuburkan dan kita keluar dari air, berarti kita hidup yang baru di dalam Tuhan. Yes, di saat kita masuk dalam baptisan air, masuk di dalam selam, manusia, diri kita sepenuhnya masuk di dalam air, memberikan kiasan bahwa manusia lama kita telah dikuburkan. Dan di saat kita keluar dari air, bahwa kita dibangkitkan seperti Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Manusia lama kita dikuburkan, dan di saat kita keluar dari air, berarti kita dibangkitkan seperti Tuhan Yesus juga dibangkitkan. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, manusia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi peranan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara dan sangat-sangat penting. Tanpa Roh Kudus dalam diri saya dan saudara, kita tidak mungkin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak mungkin berjalan di dalam rencananya Tuhan. Kalau manusia tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, kecenderungan manusia adalah hidup di dalam daging, keegoisan, kedagingan, keinginan duniawi. Tapi di saat Roh Kudus ada dalam diri saya dan saudara, Dialah Roh kebenaran, Roh yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, karya Roh Kudus ketika menyelamatkan adalah Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Kenapa Roh Kudus harus tinggal di dalam diri orang percaya? Ya, karena di saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak tahukah kamu bahwa kita adalah baik suci Allah? 1 Korintus 3 ayat 16 dibaca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Karena kita adalah bait suci Allah. Kita adalah baitnya Allah.
Baik Allah yang diam di dalam diri kita. Berarti di saat baik Allah diam di dalam diri kita, maka hidup kita harus benar. Dan Roh Kudus diam di dalam diri kita, berarti kita adalah kepunyaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Di sini katakan atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diam di dalam diri kita, artinya diri kita bukan milik kita lagi. Kenapa? Karena diri kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia membayar dengan harga lunas, maka diri kita adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Kita adalah baitnya Roh Kudus. Untuk Dia diam di dalam diri kita. Berarti kita tidak hidup semau saya lagi, maunya saya. Tapi kita harus hidup di dalam maunya Tuhan. Hidup dalam bukan hidup dalam kehendak saya, tapi hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Bukan hanya itu saja, Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Kalau tanpa Roh Kudus, berarti kita bukan milik daripada Kristus. Lihat Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus siapa? Roh Kudus. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka kita bukan milik Kristus. Siapa yang tidak memiliki Roh Kudus dalam diri kita pribadi, lepas pribadi, berarti kita bukan milik Kristus. Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus harus diam di dalam diri saya dan saudara. Memateraikan bahwa kita adalah milik Dia. Di dalam dunia ini ada 3 roh. Roh Tuhan, roh setan, roh manusia. Roh Tuhanlah yang memberikan kita hidup. Roh Tuhan yang menghidupkan kita. Jadi Roh Kudus itu yang diam di dalam diri kita menyatakan bahwa kita adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Berarti sangat penting orang percaya memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita juga menjamin kita dibangkitkan pada kedatangan Tuhan nanti. Kita dibangkitkan untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Tapi setiap orang yang tidak menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus tidak ada diam di dalam dirinya, dia akan mati dalam kebinasaan mereka. Kekal sampai selama-lamanya. Mereka rohnya terpisah daripada Allah. Tapi kalau kita yang memiliki Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kuduslah yang menjamin kita untuk dibangkitkan pada kedatangan Tuhan suatu saat kelak. Karena Dia roh yang menghidupkan. Dia roh yang memberikan kita kehidupan, yaitu kehidupan kekal di surga. Selanjutnya karya Roh Kudus ketika menyelamatkan kita adalah Roh Kudus membaptis saya dan saudara. Kita lihat di dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus yang akan membaptis kita dengan
Roh Kudus dan dengan api. Kristus membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus ke dalam tubuhnya, di mana Yesus mati dan bangkit, dan Dia mengirimkan Roh Kudus buat saya dan saudara. Membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Api berbicara tentang pemurnian. Hidup kita diubahkan. Hidup kita dimurnikan. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita akan dibaharui. Dikatakan tadi. Lewat apa? Lewat proses Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Api berbicara tentang panas toh. Membakar berarti. Membakar setiap diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan dimurnikan, akan dibakar. Sampai benar-benar kita murni di hadapan Tuhan. Itulah Roh Kudus membaptis kita. Membaptis diri setiap orang percaya. Amin. Kita lihat kembali Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, bukan hanya Tuhan Yesus yang berbicara, tapi Yohanes Pembaptis juga berbicara demikian. Yohanes Pembaptis menyampaikan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tapi Dia yang lebih berkuasa akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dinyatakan lagi dalam Yohanes 1 ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Lalu berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Siapakah itu? Tuhan Yesus saat dibaptis oleh Yohanes, maka Roh Kudus turun atas dia. Burung merpati turun atas Yesus. Jadi dialah yang berkuasa membaptis kita dengan Roh Kudus. Memurnikan setiap kehidupan saya dan saudara. Menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Menjadikan hidup kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan Dialah yang menyelamatkan bagi saya dan saudara. Jadi baptisan ini terjadi pada saat kita diselamatkan. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dibaptis dengan baptisan air, jadi melambangkan itu adalah baptisan daripada Roh Kudus. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan diri kita dibaptis dalam baptisan air, jadi itulah yang melambangkan baptisan Roh Kudus dalam diri saya dan saudara. Bisa katakan, kalau kita tidak dibaptis dalam air dan Roh, kita tidak akan melihat kerajaan surga. Berarti kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Berarti di saat kita baptis di dalam baptisan air, berarti melambangkan kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang baru. Oke. Roma 6 ayat 3 dan 4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita sudah hidup di dalam Roh, hidup yang baru, mati bersama Yesus dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Yang selanjutnya adalah karya Roh Kudus ketika menyelamatkan kita, yaitu
Roh Kudus memateraikan diri saya dan saudara. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Karya Roh Kudus dalam setiap kita orang percaya atau kita yang sudah diselamatkan, memateraikan kita adalah kita menjadi miliknya Allah. Memateraikan kita bahwa setiap kita orang percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda materai bahwa kita adalah milik kepunyaan daripada Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sebagai materai. Jadi satu kekuatan atau kuasa yang otentik, yang tidak bisa diganggu-gugat dan termaterai. Kalau tanda tangan disertai dengan materai, maka itu punya kuasa. Dan itu otentik. Dan itu punya power, punya kuasa yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, Roh Kudus inilah melambangkan, Roh Kudus inilah sebagai tanda materai bahwa dia memateraikan diri kita menjadi milik kepunyaan Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu-gugat diri kita atau merebut diri kita dari hadapan Tuhan. Kita sudah distempel bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. Dan Dia, Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Sungguh luar biasa karya Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat lagi bahwa Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus yang telah memateraikan hidup saya dan saudara, jangan sampai kita mendukakan Dia. Di saat kita mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menjauh daripada diri kita. Kalau Roh Kudus jauh daripada diri kita, siapa yang akan mendekat kepada kita? Bukan roh Tuhan lagi, roh setan, roh daging kita. Sehingga tidak mungkin kita memperoleh keselamatan. Coba, materai yang sudah tertempel dalam diri kita, terus kita sobek, kita copotin, maka tidak akan punya kuasa lagi. Maka kita bukan menjadi milik Allah lagi. Pasti kita milik dunia, milik daripada si jahat. Maka apa kita dapatkan? Hanya kehancuran, kebinasaan. Rasul Paulus menulis bahwa Allah memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari orang yang telah disediakan untuk kita. Paulus menulis bahwa Allah memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Di saat Roh Kudus ada dalam diri kita, dan dia memateraikan sebagai tanda miliknya atas kita, sehingga Roh Kudus inilah yang menjamin di dalam diri kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus inilah sebagai jaminan bahwa apa yang telah disediakan Allah buat kita termaterai. Coba lihat di sini. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan
memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Allah menyediakan semuanya buat kita di saat ada tanda dalam diri kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Baru kita bisa menguasai, menaklukkan, memiliki dari apa yang Allah siapkan buat saya dan saudara. Amin. Jadi memateraikan berarti kita punya jaminan. Kita punya hak milik untuk menggunakan, untuk memakai. Kita punya hak milik. Berarti hak milik kita mempunyai kebebasan. Karena itu udah milik kita. Hak milik. Coba kalau kita sewa. Ya kan? Kalau kita punya sendiri sama dengan kita sewa, beda kan? Berarti hak milik kita yang menguasai. Kita yang memiliki. Di saat Roh Kudus termaterai dalam kehidupan saya dan saudara, kita mempunyai jaminan. Jaminan apa? Jaminan daripada Bapa di surga. Kita mempunyai hak milik. Dan kita juga memiliki apa? Keamanan. Keamanan, kenyamanan dalam hidup saya dan saudara. Keamanan berarti berbicara tentang perlindungan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada perlindungan, ada jaminan, ada kepunyaan, yaitu hak milik. Kita memiliki di situ. Di saat Roh Kudus memateraikan hidup saya dan saudara. Di saat Roh Kudus ada dalam diri saya dan saudara. Ya, sebagai tanda materai. Berarti tanda materai itu penuh dengan kuasa dan otoritas dan otentik. Secara hukum gak bisa diganggu-gugat. Amin. Kita lihat lagi Roma 8 ayat 16. Oke. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di saat Roh Kudus termaterai dalam diri saya dan saudara, jadi menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti kita berhak, seperti katakan, memiliki. Kita mempunyai jaminan. Kita mempunyai keamanan. Karena kita anak-anak Allah, pasti dalam lindungan Allah. Sungguh luar biasa. Yesus mati, bangkit buat saya dan saudara. Dia memberikan Roh Kudusnya buat saya dan saudara. Karya Roh Kudus ketika Dia menyelamatkan kita, Roh Kudus membaharui diri saya dan saudara. Roh Kudus tinggal di dalam diri saya dan saudara. Dan Roh Kudus membaptis saya dan saudara, memurnikan saya dan saudara. Dan Roh Kudus memateraikan diri saya dan saudara. Menyatakan bahwa sah kita adalah milik kepunyaan Allah. Yang penuh dengan kuasa dan otoritas Allah dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan akan tertanam di hati kami bagaikan tanah yang subur, yang berbuah menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Firman-Mu membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Dan firman-Mu adalah menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami masuk dalam penyembahan. Mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Agar setiap hari hati kami dibaharui oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami hidup dalam kehendak-Mu dan dalam tuntunan-Mu. Mengurapi kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ingin lebih dan lebih lagi. Terapi dan bersama saja.
percayakanmu jamahamu, urapanmu buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk selalu menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Tetaplah bawa kami untuk kami tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Urapi kembali hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Dan hikmat marifat semakin Engkau tambahkan kepada beliau, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk disampaikan kepada kami semua ya Tuhan. Urapi juga setiap hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini Tuhan dengan urapan baru daripada Engkau. Baik song leader, singer, pemain musik, dan terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini. Urapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Berikan kami satu kesatuan hati di dalam pelayanan ini lebih lagi. Bahkan jumlah di antara kami semakin Engkau tambahkan. Kedua tangan kami angkat. Kami mau bersatu hati berdoa untuk Ibu Feni Febrita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKPR Living Bread ini. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam setiap pelayanan yang Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Roh sukacita, roh damai sejahtera boleh senantiasa ada di sepanjang pelayanannya dan juga dalam keluarganya. Engkau taruhkan roh keharmonisan ya Tuhan. Dan setiap serangan balik berupa apapun kami mau tolak kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari barat, utara, timur, selatan, Engkau kirimkan menyertai di sepanjang pelayanannya. Dan juga Engkau memberkati setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Urapi mereka semua agar memiliki roh yang senantiasa rindu dan haus akan firman-Mu. Setiap firman yang telah kami dengar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tertanam di tanah yang subur dalam kehidupan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan bangsa kami Engkau yang memberkati, berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan adalah untuk kesejahteraan rakyat kami Indonesia ya Tuhan. Begitu pula juga Engkau Tuhan Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Penuaian boleh lebih lagi terjadi atas Indonesia. Nama-Mu boleh dimuliakan di Indonesia ya Tuhan. Dan juga untuk tangan yang telah memberikan persembahan, Engkau memberkati usaha pekerjaan apapun yang kami kerjakan, beri berhasil dan beruntung. Karena kami tahu setiap berkat adalah daripada-Mu Tuhan. Ajar setiap kami lebih lagi menabur untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu,
Pulanglah, terimalah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga, untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin.